Pelajaran kita pada Sabat siang hari ini diambil dengan judul, Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan? Bagi Bapak Ibu yang melihat gambar di layar ini, kita bisa melihat bagaimana mezbah itu, bagaimana imam membawa domba yang sudah disembelih, pengakuan dosa yang sudah dipindahkan dosanya ke domba itu, dan orang yang sudah membawa domba yang tidak bercacat celah itu akan pulang dengan sukacita, akan pulang dengan damai karena dosanya dipindahkan. Sedangkan imam melanjutkan pelayanannya untuk mempersembahkan domba itu. Satu mezbah yang penting bagi kita. Satu mezbah yang penting bagi bangsa Israel pada zaman mereka di bumi perkemahan di padang gurun. Saudaraku, umat-umat Tuhan, selamat hari Sabat. Inilah gereja kita, di mana setiap hari Sabat sebelum pandemi, kita menaikkan pujian, kita menyampaikan ucapan syukur, bahkan kita memohonkan pengampunan atas dosa, kesalahan, dan kelemahan kita. Berapa di antara kita yang merindukan datang ke rumah doa ini, ke gereja ini? Aturlah waktu Bapak Ibu, baik secara pribadi atau keluarga. Ambil waktu, sebagaimana bangsa Israel merindukan akan bait suci, seberapa kita merindukan akan hadirat Tuhan. Inilah bumi perkemahan bangsa Israel. Pada saat mereka berkemah, mereka menjadikan sebagaimana pesan arahan dari Tuhan, bait suci menjadi pusat, menjadi sentral dari bumi perkemahan mereka. Di pintu sebelah timur, Musa, Harun, dan anak-anak mereka, ada suku Zebulon, ada suku Yudas, dan Isakar. Mereka berada di sebelah timur yang menjadi pintu masuk ke bait suci itu. Kita bisa melihat di sebelah barat ada Efraim, Benyamin. Ya, di sebelah utara ada Naftali, dan Asher. Dan di sebelah selatan ada Gad, Ruben, dan Simeon. Bait suci menjadi pusat kehidupan bangsa Israel, baik secara peribadatan, baik secara kehidupan sehari-hari. Saudara bisa bayangkan orang yang buat dosa di sebelah barat dari suku Efraim, dia akan tuntun domba itu melewati bumi perkemahan Simeon, Ruben, atau Gad, atau Asher, dan Naftali untuk masuk ke pintu timur. Dan mereka akan membawa domba itu, mengakui dosa mereka, dan domba itu akan dipersembahkan. Begitu juga kalau ada dari suku Benyamin, ya, begitu banyak mereka lewati suku-suku bangsa yang lain yang akan melihat bahwa saya orang berdosa, saya baru melakukan dosa. Sangat berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Seseorang yang melakukan dosa, seorang pun tidak tahu, hanya Bapa di sorga, hanya Tuhan yang tahu sedang apa dan di mana saudara saat ini. Pada minggu ini kita juga merayakan Hari Ibu. Kami mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua kaum ibu, ya, yang ada di rumah masing-masing. Satu ilustrasi tentang air mata seorang ibu. Ilustrasi ini menceritakan keistimewaan dan kekuatan seorang perempuan. Mengapa perempuan menangis? Seorang anak laki-laki kecil bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ibunya menjawab, "Karena aku seorang perempuan. Aku tidak mengerti anakku.
Aku tidak mengerti, kata anak itu. Lalu ibunya hanya memeluknya berkata, dan engkau tidak akan pernah mengerti, anakku. Lalu anak ini bertanya kepada ayahnya, mengapa ibu suka menangis tanpa alasan? Ayahnya hanya menjawab, semua wanita menangis tanpa alasan, anakku. Anak ini juga belum memahami. Lalu anak ini berdoa bertanya kepada Tuhan. Ya, anak laki-laki kecil itu tumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa. Tetap ingin mengetahui mengapa perempuan menangis. Dan dia lewat doanya menghubungi Tuhan dan bertanya, Tuhan, mengapa perempuan begitu mudah menangis? Dan dia mendengarkan suara bahwa perempuan adalah ciptaan istimewa Tuhan. Ketika aku menciptakan seorang perempuan, ia diharuskan untuk menjadi seorang yang istimewa. Aku membuat bahunya cukup kuat untuk menopang dunia, namun harus cukup lembut untuk memberikan kenyamanan. Aku memberikan kekuatan dari dalam untuk mampu melahirkan anak dan mampu menerima penolakan yang seringkali datang dari anak-anaknya. Aku memberinya keteguhan untuk membuatnya tetap tegar ketika orang lain menyerah, mengasuh keluarganya dengan penderitaan dan kelelahan tanpa mengeluh. Aku memberikannya kepekaan untuk mencintai anak-anaknya dalam setiap keadaan, bahkan ketika anak-anaknya bersikap sangat menyakiti hatinya. Aku memberinya kekuatan untuk mendukung suaminya dalam kegagalannya dan melengkapi dengan tulang rusuk dan suaminya untuk melindungi hatinya. Aku memberinya kebijaksanaan menyakiti istrinya, tetapi kadang menguji kekuatan dan ketetapan hatinya untuk berada di sisi suaminya tanpa ragu. Dan akhirnya, Tuhan memberinya air mata untuk diteteskan. Ini adalah khusus miliknya untuk digunakan kapanpun ia membutuhkannya. Engkau tahu, kecantikan seorang perempuan bukan dari pakaian yang dikenakannya, sosok yang ia tampilkan, atau bagaimana caranya ia menyisir rambutnya. Kecantikan seorang perempuan harus dilihat dari matanya, karena itulah pintu hatinya, tempat di mana cinta itu ada. Mata adalah cermin hati seorang perempuan. Mari jemaat umat-umat Tuhan, mari kita perhatikan mata istri kita yang ada di rumah. Mungkin ada istri atau ada mama yang dekat dengan tempat kita duduk saat hari ini. Coba perhatikan matanya. Perhatikan bahasa tubuhnya. Saya akan lihat mata istri saya. Bapak Ibu lihat istri atau mama yang dekat. Ya. Bagaimana ya isi hatinya. Bagaimana pancaran matanya. Diberkatilah para istri. Diberkatilah para umat Tuhan yang hadir di ruangan virtual ini. Mari kita sejenak berdoa buat kasih dan pengorbanan para ibu-ibu jemaat kita. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Engkau memberikan istri dalam keluarga, ibu-ibu dalam keluarga dan jemaat kami. Terima kasih Engkau berikan kekuatan ganda bagi mereka. Bukan hanya menjadi tulang rusuk bagi suami, tapi juga menjadi pendamping, menjadi ibu yang bijaksana kepada suami dan anak-anak. Demikian secara khusus bagi jemaat Mount Moriah, para ibu yang memberikan hati dan pengorbanan mereka untuk kemajuan umat-umat Tuhan di Mount Moriah. Hamba memohon berkat khusus bagi para ibu Tuhan, bagi para kaum hawa. Tuhan berilah kesehatan kekuatan. Tuhan berikan panjang umur sukacita bahagia lewat pelayanan dan pengorbanan yang diberikan oleh kaum hawa. Akan menjadi berkat bagi mereka, sukacita bagi mereka, kebahagiaan bagi mereka. Dan semua keluarga pribadi di jemaat ini akan merasa sukacita bahagia karena Engkau sudah titipkan ibu-ibu yang mengasihi dan keluarga
dan terlibat aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Jemaat Mount Moriah. Inilah doa kami Tuhan. Berkatilah mereka, berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Inilah gambaran gereja kita. Kurang lebih 18-19 tahun yang lalu. Ya. Bagaimana kerinduan kita. Foto ini diambil kurang lebih 18-19 tahun yang lalu. Bagaimana kerinduan kita setelah hampir 2 tahun kita tidak datang ke gereja ini. Saya tahu ada banyak umat-umat Tuhan juga yang datang ke gereja ini, baik membantu, melayani, baik membantu melakukan sesuatu yang lain. Tapi saya mau titip pesan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang selama hampir 2 tahun ini belum pernah datang ke gereja kita. Ambil waktu berdoa di sana, hubungi kostor kita, diakon kita, Bapak Yongki Pongo, sehingga saudara dan saya akan menikmati sukacita. Walaupun kita bertemu di ruang virtual ini, tapi ada yang secara fisik menjadi gereja kita. Bagi bangsa Israel, Bait Suci menjadi pusat peribadatan mereka. Di sebelah timur pintu masuknya tadi, Bait Suci menjadi langkah-langkah bagaimana mereka berdoa, bagaimana proses mereka berdoa sampai menghadap kepada hadirat Tuhan. Ayat hafalan, ayat inti khotbah yang sudah dibacakan tadi dari Mazmur 77 ayat 14. Ya Allah, jalanmu adalah selalu dalam tempat suci. Jalan Tuhan selalu ada di dalam tempat suci. Thy way, O God, is in the sanctuary. Jalan Tuhan yang indah itu ada di bait suci. Bait suci adalah jalan keselamatan yang Tuhan rancang pada zaman perjanjian lama dan sudah digenapi pada saat anak domba Allah disembelih, mati di kayu salib dan mengatakan sudah selesai. Model upacara itu selama di dunia ini sudah selesai. Karena tirai bilik suci maha suci yang memisahkan itu sudah terbelah dari atas sampai ke bawah. Tetapi model bait suci, pelayanan Yesus di bait suci surgawi akan selalu ada. Kenapa? Sebagaimana Mazmur 77 ayat 14 terjemahan lama katakan, Ya Allah, jalanmu adalah selalu dalam tempat suci. Sebagaimana bangsa Israel yang berdosa memiliki dosa, selalu datang ke pusat peribadatan ini, mengaku dosa, meminta pengampunan. Mereka membawa domba pengganti untuk dosa mereka diampuni. Inilah bagian halaman luar dari bait suci itu. Kita melihat apa yang pertama di halaman luar ini. Ya, mereka bergantian untuk masuk ke dalam. Bagian pertama dari halaman luar ini ada ucapan syukur. Datang ke hadirat Tuhan dengan syukur, dengan puji-pujian. Sebagaimana Mazmur 100 ayat 4 katakan. Mereka bersyukur bahwa mereka memiliki jaminan. Mereka memuji Tuhan bahwa mereka akan dilepaskan dari kesesakan dosa itu. Dan pada saat masuk ke dalam mezbah ini, masuk kepada langkah yang kedua, pengakuan. Disinilah kita mengakui dosa-dosa kita. Mengakui dengan iman bahwa dalam Kristus, lewat pengorbanannya di kayu salib, maka dosa kita akan diampuni. Dan kita masuk kepada langkah yang ketiga di halaman bagian luar itu. Pengakuan dan pembersihan. Ada kolam pembasuhan. Memohon kepada Allah membersihkan hati kita. Membaptis kita setiap hari lewat kuasa firman-Nya. Menerima pengampunannya. Inilah kebutuhan kita setiap hari. Dibasuh setiap hari.
oleh firman Tuhan. Ini bagian luar atau bagian halaman luar dari bait suci. Lalu kita masuk ke dalam bilik yang kudus. Di dalam bilik yang kudus itu ada roti sajian. Ini adalah permohonan untuk roti rohani dan jasmani. Meminta kepada Allah untuk menyediakan roti jasmani, makanan kita yang secukupnya. Kebutuhan kita yang sementara di dunia ini. Tapi yang lebih terpenting, sebagaimana Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi kita sangat membutuhkan roti hidup itu. Permohonan untuk roti rohani dan jasmani bisa kita pohonkan kepada Tuhan. Lalu ada permohonan untuk Roh Kudus. Kita meminta Allah untuk membaptis kita, memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita akan seperti Kristus menjadi terang. 7 kaki Dian, kita akan menjadi terang di dalam keluarga, di dalam gereja. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk kita bisa menjadi terang. Lalu bagian yang ketiga dari bilik yang kudus, permohonan melalui pengantara. Ada mezbah pedupaan, di mana doa pembenaran Kristus menutupi doa-doa kita, menjadikan diterima oleh Allah, ditutupi oleh kebenarannya. Bagaimana peran saudara dan saya memohon agar doa kita lewat Yesus Kristus disampaikan kepada Bapa di sorga. Lalu kita masuk ke dalam bilik yang maha kudus, ke tempat bagian yang ketiga, naik lagi ke atas, ke bilik yang maha kudus. Di sana ada ucapan syukur di dalam penyembahan dan pujian. Saat kita sujud di hadirat Allah, penyembahan dan pujian lagi akan keluar dari bibir kita, menyaksikan apa yang kita lihat di dalam Kristus. Tabut perjanjian menggambarkan tahta Allah. Di dalam bilik yang maha kudus ini ada tabut perjanjian. Apa isi tabut perjanjian ini? Ibrani 9 ayat 4 mencatat, ada buli-buli emas berisi mana, ada tongkat Harun yang pernah bertunas, ada loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Apa maknanya bagi kita? Buli-buli emas berisi mana adalah bahwa Allah akan menjamin kehidupan kita, bahwa Allah akan menjamin makanan badani kita. Tongkat Harun yang pernah bertunas atau berbunga adalah jaminan bahwa kepemimpinan Tuhan yang tentukan. Bukan manusia yang menentukan kepemimpinan, tapi Tuhan yang menentukan. Lalu yang ketiga, loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Menjadi jaminan bahwa loh-loh batu itu sebagai fondasi dasar dari kerajaan Allah. Kalau kita buat satu kata, rangkumkan, kasih. Itulah gambaran tahta Allah, gambaran tabiat Allah, gambaran karakter Allah yang ada di bilik yang maha suci. Lalu pada saat kita mengikuti 7 langkah doa tadi, doa bait suci tadi, apa hasil doa seperti itu? Di dalam perjanjian lama Allah tinggal di dalam bait suci secara fisik. Sekarang kita adalah bait suci Roh Kudus, 1 Korintus 3 ayat 6. Ketika kita mengakui dosa kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dan berbalik bertobat kepadanya di dalam pujian yang sejati, Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Tidak akan ada lagi tempat untuk diri sendiri atau kebenaran diri sendiri yang akan bertahan. Kemuliaan akan memenuhi tempat itu. Itulah hasil doa pada saat kita mengikuti 7 langkah doa dari umat-umat Israel pada saat mereka di padang gurun. 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14 katakan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan
Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Inilah puncaknya pada saat mereka menyerahkan tempat itu. Pada saat mereka meminta berkat Tuhan. Maka Tuhan hadir melalui awan memenuhi rumah itu. Lokasi perkemahan terpusat pada bait suci. Kita bisa melihat di pintu timur, ya, di pintu timur Imam Musa Harun ada suku Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Inilah pintu masuk dari bait suci ini. Ya, mereka yang berdosa dari suku Manasye harus melewati suku Aser dan Naftali, lalu masuk. Mereka dari suku Benyamin harus melewati Simeon, Ruben, dan Gad. Lalu mereka masuk dari pintu timur ini. Begitu juga dari suku Gad, Naftali, Isakar, dan Zebulon. Mereka harus melewati bumi perkemahan di mana Imam Musa dan Harun sebagai imam yang melayani di bait suci itu. Berbicara mesbah korban bakaran. Di perjanjian lama, kata mesbah, misbeak artinya tempat korban persembahan. Dari safak, menyembelih untuk berkorban. Menurut etimologi, istilah itu melibatkan penyembelihan dalam penggunaannya. Tidak selalu begitu dekat dibatasi. Dipakai juga bagi mesbah untuk pembakaran ukupan. Di perjanjian lama, dua kata bagi mesbah digunakan. Yang paling sering muncul adalah susiasterion. Kata ini dipakai bagi mesbah di atas mana Abraham menyiapkan Ishak untuk dipersembahkan. Bagi mesbah korban bakaran bait suci. Dan kata yang kedua dipakai adalah bomos. Dipakai sekali. Artinya tempat tinggi, dan mula-mula berarti satu tempat yang tinggi. Di halaman kemah suci itu, dekat sekali dengan pintu masuk pintu timur, tadi terdapat mesbah korban bakaran. Terbuat dari tembaga. Di atas mesbah itu dibakar segala korban-korban itu oleh api bagi Tuhan. Dan tanduknya diperciki oleh darah tebusan. Inilah kurang lebih ya perangkat peralatan yang ada di mesbah yang digunakan sebagai mesbah korban bakaran. Lalu ada dua tadi sebagaimana kita pelajari, ada juga mesbah pembakaran atau ukupan di bilik yang suci di samping tirai perbatasan antara bilik suci dan maha suci. Ada mesbah pembakaran, ya. Ada mesbah pembakaran ukupan yang melambangkan apa? Melambangkan pemisah. Di bilik suci milik maha suci tadi dekat sekali dengan hadirat Allah. Terdapat mesbah pedubahan yang terbuat dari emas. Di atas mesbah ini imam membakar kemenyan. Berbeda tadi dengan yang di halaman. Membakar korban, sedangkan di sini kemenyan. Setiap pagi dan petang. Tanduk-tanduk harus diolesi dengan darah korban karena dosa. Dan itu akan dipercik dengan darah pada hari pendamaian yang besar. Api di atas mesbah itu dinyalakan oleh Allah sendiri dan dianggap suci siang dan malam. Pedupan yang suci itu menyebarkan bau yang harum, yang harus semerbak ke seluruh ruangan suci itu dan juga keluar jauh di sekeliling kemah suci. Setiap pagi dan petang, ini di mesbah bakaran di luar. Seekor anak domba yang berumur 1 tahun dibakar di atas mesbah. Dagingnya dipersembahkan dengan sepatutnya. Dengan demikian menggambarkan penyerahan setiap hari dari bangsa itu kepada Tuhan. Dan ketergantungan mereka yang tetap kepada darah Kristus yang menebus. Allah tidak merasa senang terhadap segala sesuatu yang kurang dari yang terbaik yang dapat kita berikan. Mereka yang mengasihi Dia dengan segenap hatinya akan mau memberikan kepadanya pelayanan hidup yang terbaik. Mesbah pembakaran ukupan ini menjadi penting, ya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa persembahan
kemenyan imam dibawa kepada hubungan yang lebih dekat lagi dengan hadirat Allah daripada dalam pekerjaan lain sehubungan dengan upacara harian itu. Oleh karena tirai yang lebih dekat di dalam kemah suci itu tidaklah sampai ke langit-langitnya, maka akan bisa kelihatan kemuliaan Allah yang dinyatakan di atas tutupan pendamaian itu dapat terlihat sebagian dari ruangan yang pertama. Pelajaran apa yang kita dapat dari kegiatan di bait suci ini? Sejarah para nabi mencatat, seperti bapak-bapak di zaman dahulu, mereka yang mengaku cinta kepada Allah harus mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan, di mana saja mereka mendirikan tenda mereka. Jikalau pernah ada satu waktu di mana setiap rumah tangga harus menjadi sebagai satu rumah doa, sekaranglah waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu harus sering mengangkat hati mereka kepada Allah dalam permohonan yang rendah hati bagi diri mereka dan anak-anak mereka. Biarlah bapak-bapak sebagai imam dalam rumah tangga meletakkan di hadapan mezbah Allah korban pagi dan petang, sementara istri dan anak-anak bersatu dalam doa dan pujian. Di dalam rumah tangga seperti itulah Yesus senang tinggal. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita rindu Yesus senang tinggal di rumah kita, pastikan permohonan doa pagi dan petang ada di dalam keluarga kita. Acara-acara keagamaan, doa-doa, pujian-pujian, pengakuan dosa yang sungguh-sungguh naik dari orang percaya yang sejati sebagai bau-bauan yang harum ke bait suci surgawi. Tetapi melewati jalur kemanusiaan yang telah rusak, mereka sungguh sangat tidak layak, sehingga kecuali dimurnikan oleh darah, mereka tidak akan pernah berharga di mata Allah. Semua dupa yang naik dari bait suci dunia harus dicampur dengan tetesan darah Kristus. Ia dikumpulkan ke dalam pedupaan ini doa-doa, pujian-pujian, dan pengakuan-pengakuan dari umat-umatnya. Dan bersama dengan ini, ia menutupinya dengan kebenarannya yang tidak bercacat. Kemudian diharumkan dengan kebaikan dari pemeliharaan Kristus. Maka dupa itu akan naik ke hadapan Bapa seutuhnya dan diterima sepenuhnya. Kemudian jawaban-jawaban penuh kemurahan pun diberikan. Inilah kerinduan kita. Pada saat doa kita, pada saat permohonan kita, Tuhan akan kabulkan. Bagaimana Bapak Abraham? Abraham dengan ketaatannya, karena ketekunannya beribadah kepada Tuhan. Dia memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Dia membuat mezbah-mezbah. Mezbah berarti berbicara tentang ibadah. Artinya Abraham menghormati Tuhan. Karena di atas mezbah ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak hanya satu, tapi ada empat. Ada 4 mezbah yang Abraham berikan kepada Tuhan. Yang pertama, dibangun di dekat Sikem. Sikem berarti bahu. Membuktikan bahwa Abraham telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Segala permasalahan beban hidupnya ia letakkan pada bahu Tuhan. Di video di awal tadi, di slide di awal tadi saya sampaikan bagaimana peran seorang ibu. Ibu juga memiliki peran penting. Bagaimana bahu seorang ibu menjadi penting di dalam keluarga. Begitu juga Abraham pada saat membuat mezbah di Sikem, menggambarkan itu adalah bahu Allah yang siap dengan kekuatan menopang, menolong Abraham karena Abraham mengandalkan Tuhan. Lalu mezbah yang kedua yang Abraham bangun di Betel, yang menggambarkan rumah Tuhan. Abraham sangat menghormati Tuhan, tepat di mana ia hadir. Setiap orang yang menghormati rumah Tuhan pasti akan diberkati secara luar biasa. Sebagaimana catatan 2 Samuel, keluarga Obed-Edom, 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Lalu yang ketiga,
Mesbah yang didirikan oleh Abraham di Hebron. Kata Hebron berarti damai sejahtera. Ketika keluar dari negerinya, Abraham tidak hanya membawa keluarga, tapi juga membawa keponakannya Lot. Dan dampaknya kita tahu ceritanya. Abraham diberkati, Lot diberkati, mereka begitu banyak harta, begitu banyak ternak, sehingga pegawai mereka berkelahi. Akhirnya, karena ada damai Tuhan berikan, Lot berpisah, Abraham berpisah. Dan Abraham mendirikan mesbah di Hebron. Lalu yang ketiga, Abraham di akhir hidupnya, di masa usia lanjutnya, dia mendirikan mesbah di Bukit Moria. Di Gunung Moria ini Abraham telah membuktikan kasihnya yang besar kepada Tuhan dengan mempersembahkan Ishak, anak tunggal yang dia kasihi, sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Tidak ada penampilan luar yang dapat mengambil tempat dari iman yang sederhana dan semua penyangkalan diri. Tetapi tidak ada satupun manusia yang dapat mengosongkan diri dari dirinya sendiri. Kita hanya bisa bergantung kepada Kristus untuk melakukan pekerjaan itu. Maka bahasa dari jiwa kita adalah, inilah seharusnya doa kita pada hari Sabat ini. Tuhan, ambillah hatiku, karena aku tidak dapat memberikan hatiku, karena hatiku adalah milik-Mu. Jadikanlah hatiku murni, oleh karena aku tidak dapat menjaganya untuk-Mu. Selamatkanlah aku dari diriku sendiri, kelemahanku, dan dari diriku yang tidak menyerupai Kristus. Bentuklah aku, jadikanlah aku indah, akatlah aku ke dalam suasana yang murni dan kudus, di mana kasih-Mu yang kaya dapat mengalir melalui jiwaku. Dari buku Christ Object Lesson, halaman 159. Inilah harusnya menjadi doa permohonan kita, saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Agar Tuhan yang akan mengambil hati kita, membentuk hati kita, secara khusus memasuki tahun yang baru, tinggal beberapa hari lagi di depan kita. Bukan hanya pada permulaan kehidupan kekristenan saja bahwa penyangkalan diri dilakukan, tetapi pada setiap langkah ke depan menuju surga harus diperbaharui. Semua perbuatan baik kita bergantung kepada suatu kekuatan yang berada di luar diri kita. Oleh karena itu, hati kita perlu keluar dari diri sendiri, menjangkau Tuhan secara terus-menerus. Pengakuan dosa yang berkesinambungan, sungguh-sungguh dengan hati yang hancur, merendahkan hati di hadapan Juru Selamat kita. Hanya melalui penyangkalan diri yang terus-menerus bergantung kepada Kristus, kita dapat berjalan dengan aman di tengah dunia ini. Seorang pemuda memiliki satu pergumulan. Dia tadinya memiliki mesbah keluarga yang menyatukan keluarganya. Tapi seiring waktu berjalan, mesbah keluarga terasa membosankan. Karena ada yang lebih menarik baginya, acara kesukaannya di televisi, internet, YouTube, dan seterusnya. Media sosial yang lebih menyenangkan hatinya. Dan dia lupa meninggalkan mesbah doanya. Ketika keluarganya mendapat pengarahan dari pendeta di gerejanya tentang doa mesbah keluarga, dia tergugah dan mulai bangkit kembali. Namun seperti soda di depan semangat, tapi pas di belakang malas lagi. Keluarga ini jarang lagi mengadakan mesbah keluarga pagi dan petang karena sibuk. Ya, si ibu katakan sibuk menyediakan. Virtual ini bukan menjadi semakin simpel, tapi semakin lebih ribet, lebih susah, lebih lama persiapan, semakin lebih banyak. Ayah juga memiliki alasan yang sama, punya kesibukan dan seterusnya. Akhirnya mereka meminjam uang dari keluarga. Tapi uang itu tidak sanggup untuk dikembalikan. Uang yang tadinya dibeli untuk rumah itu kena banjir.
Karena kebutuhannya semakin bertambah, akhirnya keluarga ini mengalami kesulitan membayar hutang kepada keluarga yang meminjamkan itu. Terpaksa mereka mengoper kontrak kios yang selama ini mereka pakai sebagai tempat usaha. Namun ternyata selang beberapa lama, kios itu tidak juga laku. Mereka sudah benar-benar putus asa. Pemuda tersebut juga kasihan kepada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya mengajaknya untuk mengadakan mesbah keluarga. Kabar baiknya, dalam beberapa jam, ada orang yang menghubungi mengontrak kios itu. Pemuda tersebut akhirnya mengakui bahwa mesbah keluarga itu adalah mujizat. Kalau terkadang susah karena malas dan seringkali dilakukan di jam yang menurutnya tidak tepat. Tapi mesbah keluarga itu begitu penting. Ya. Bagaimana mesbah keluarga itu begitu penting? Kita mungkin seperti pemuda tersebut. Tahu tentang pentingnya mesbah keluarga, tapi tidak mau dilakukan. Ada kuasa yang bisa ditimbulkan dari kesepakatan dan kebersamaan. 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus hadir, dan kesepakatan minta dalam nama Yesus akan membuat permintaan dikabulkan. Itu janji Tuhan. Bagaimana itu bisa hadir? Apabila tidak ada kesatuan dalam keluarga, semua itu pun akan luput dari kita. Kesepakatan kita bisa diibaratkan sebagai sebuah kerjasama dalam keluarga. Dalam kesatuan yang harmonis, saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain. Hati-hati. Nasihat bagi sidang mencatat, setan berusaha sedapat-dapatnya menuntun manusia jauh dari Allah. Dan ia berhasil dalam maksudnya bila kehidupan rohani dilemaskan dalam urusan perusahaan. Bila ia dapat menarik perhatian mereka dalam urusan perusahaan sehingga mereka tidak mengambil waktu membaca kitab suci, berdoa sendirian, memelihara korban puji-pujian dan syukur tetap menyala di mesbah korban pagi dan petang. Alangkah sedikit orang, ini kita hati-hati, sedikit orang yang menyadari tipu muslihat penipu agung itu. Alangkah banyak orang yang tidak mengetahui tipu dayanya. Mungkin bagi sebagian orang, mesbah keluarga pagi dan petang hal yang kecil yang biasa. Tapi itu adalah tipu muslihat penipu agung untuk memperdaya saudara dan saya. Lanjutkan dari buku Nasihat bagi Sidang. Dan meskipun demikian, pada masa bahaya yang menakutkan ini, ada orang yang mengaku Kristen tidak mengadakan kebaktian keluarga. Mereka tidak menghormati Allah di rumah tangga mereka. Tidak mengajar anak-anak mereka mengasihi dan takut akan Dia. Banyak orang telah memisahkan diri begitu jauh dari Dia, sehingga mereka merasa di bawah hukuman bila menghampiri Dia. Mereka tidak mempunyai suatu hubungan yang hidup dengan Allah. Kehidupan mereka adalah suatu bentuk kesalehan tanpa kuasa. Mari kita perhatikan nasihat firman Tuhan ini bagi kita. Apakah kita tetap menyerahkan ke dalam mesbah Tuhan segala isi hati kita? Sebagaimana lagu pembuka tadi, segala kebutuhan kita. Setiap hari, serahkanlah dirimu dan anak-anakmu kepada Allah hari itu. Jangan mengadakan perkiraan untuk bulan-bulan atau tahun-tahun. Itu bukan milikmu. Nasihat bagi sidang katakan, satu hari yang singkat diberikan kepadamu, seolah-olah itulah waktumu yang terakhir di bumi ini. Bekerjalah sepanjang jam bagi Tuhan. Bentangkanlah segala rencanamu di hadirat Allah untuk dilaksanakan atau dihentikan saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah rencana-rencananya, gantinya rencana sendiri. Meskipun penerimaannya menuntut ditinggikannya rencanamu yang kamu gemari. Dari buku Sejarah Para Nabi katakan, biarlah para bapa sebagai imam dalam rumah tangga meletakkan di hadapan mesbah Allah korban pagi dan petang, sementara istri dan anak-anak bersatu dalam doa dan pujian. Di dalam rumah tangga seperti itulah Yesus senang tinggal. Kita rindu rumah tangga gereja kita, rumah tangga umat-umat Tuhan yang hadir secara virtual pada siang Sabat ini. Yesus akan senang tinggal dalam rumah tangga kita pada saat kita mengadakan mesbah korban pagi dan petang. Seorang dosen
memberikan satu ilustrasi penting kepada mahasiswanya di kelas filsafat. Bagaimana hidup ini diisi dengan berbagai hal. Tapi dosen itu mengajarkan toples kehidupan kita harus diisi dengan yang pertama, hal-hal yang utama, hal-hal yang penting. Itulah kerajaan sorga, hidup kekal kerohanian kita. Lalu isilah toples kehidupan kita dengan keluarga, kerabat, sahabat, dengan kesehatan kita, dengan keinginan besar kita, ya, dengan semua hasrat hati kita. Dalam toples kehidupan kita, setelah dua hal itu yang melambangkan bola golf, masih muat lagi dimasukkan kerikil. Hal-hal penting lainnya, boleh jadi punya mobil, rumah, dan pekerjaan. Masih bisa lagi dimasukkan hal-hal yang lebih kecil lagi dalam toples kehidupan kita. Pasir, hal-hal kecil. Bahkan masih bisa lagi muat toples itu dipenuhi dengan air atau cairan. Akan selalu ada waktu bersenang-senang dengan keluarga dan sahabat. Oleh sebab itu, mari kita tetapkan prioritas utama dalam kehidupan kita. Menyongsong tahun 2022. Jika saudara-saudari Bapak Ibu mengeluarkan terlalu banyak energi dan waktu kita pada hal yang kecil, maka kita tidak punya waktu untuk hal yang sangat penting dan berarti dalam hidup kita. Perhatikanlah hal-hal yang penting untuk kebahagiaan hidup kita. Pedulilah terhadap bola-bola golf yang dimasukkan ke dalam toples kehidupan kita. Itu yang sangat utama. Bagaimana rohani, bagaimana kerajaan sorga menjadi prioritas kita. Gantinya kita memasukkan hal-hal yang kecil yang pertama di dalam toples kehidupan kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagaimana ayat inti kita tadi. Ya Allah, jalanmu adalah selalu dalam tempat suci. Thy way, O God, is in the sanctuary. Bahwa jalan Tuhan selalu ada tempat suci. Biarlah pikiran kita, hati kita akan selalu menuju kepada tempat suci itu, kepada bait suci itu, kepada kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan selalu menolong keselamatan yang indah di hadapannya, di tempat sucinya, dan bertumbuh dalam kerohanian hari ini, hingga hari Maranatha yang kita rindu dan nanti-nantikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami umat-umat Tuhan. Kami punya kerinduan untuk lebih banyak lagi duduk di hadirat Tuhan. Menyampaikan semua isi hati kami kepada Tuhan. Menyalakan mesbah keluarga terus sampai Yesus datang kedua kali. Kami akan bisa membedakan suara Tuhan dan suara si penipu ulung itu ya Bapa. Kami rindu lewat pelajaran pada saat ini. Suami akan mengambil peran sebagai imam. Ibu sebagai pendukung. Kalau tidak ada ayah, ibu berperan sebagai imam dalam keluarga. Untuk membawa jiwa, raga, dan rohani kami ke dalam mesbah Tuhan. Bapa, peganglah hidup kami. Pada saat anak-anak Tuhan melayangkan doa mereka di mesbah keluarga mereka. Jawablah Tuhan. Berkatilah. Biarlah kehidupan kami akan menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Menjadi terang dan berkat bagi orang di sekitar kami. Kami mau menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan mengisi toples kehidupan kami dengan kerajaan sorga, dengan hal-hal yang rohani. Dan kami akan bersyukur berbahagia bahwa Tuhan tetap memberkati dan melindungi kami. Memohon berkat Tuhan hamba-Mu kepada semua keluarga lepas keluarga yang hadir. Pribadi lepas pribadi yang hadir. Angkatlah tangan Tuhan yang penuh kuasa, berkatilah kami Tuhan.
Inilah doa kami Bapa. Inilah permohonan kami. Berkenanlah menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.